salam jumpa anak-anak. Paman Sam hadir lagi di acara Anak Kreatif. Wah, Paman Sam seneng sekali menemani anak-anak di Anak Kreatif ini. Nah, Anak Kreatif ini Paman Sam selalu memberikan dongengan dan karya-karya kreatif. Nah, ini anak-anak pasti senang. Tidak salah kalau anak-anak pada jam Anak Kreatif ini selalu sudah menunggu di depan pesawat televisi. Hanya menunggu apa ya kira-kira yang didongengkan Paman Sam, terus karya kreatif apa ya yang bisa untuk ditiru, dikerjakan di rumah. Pasti begitu. Nah, itulah sebabnya Paman Sam selalu setia menemani anak-anak. Nah, hari ini Paman Sam akan mendongeng tentang keledai berbulu singa. Waduh, keledai berbulu singa ini bagaimana ini ceritanya? Begini anak-anak, ceritanya begini. Di suatu hutan ya seperti inilah, katakanlah seperti hutan yang anak-anak lihat ini, yang Paman duduk di tengah-tengah jalan ini. Nah, keledai ini berjalan-jalan di tengah hutan sambil mencari rumput. Ya, memang keledai ini makannya rumput, daun-daunan yang masih muda, daun-daun pucuk-pucuk daun ini dimakan oleh keledai. Wah, ini berjalan sambil mencari rumput, makan daun. Nah, di tengah perjalanan dia menemukan sesuatu yang mengagetkan. Keledai meloncat ke belakang. Wah, aduh, gitu, dan berlari. Ternyata apa yang ditemukan? Yang ditemukan adalah seekor singa. Seekor singa, pikir keledai. Tapi keledai ketika meloncat dan berlari tadi berpikir, kok tidak mengejar? Padahal biasanya kalau singa yang ditemukan di hutan pasti mengejar, tapi ini kok tidak mengejar ya? Wah, akhirnya keledai berbalik arah, melihat arah singa tadi. Ternyata benar anak-anak. Ternyata yang dilihat keledai ini hanya bulunya saja, bukan singanya, tetapi bulunya singa. Pelan-pelan si keledai menghampiri bulu singa tadi. Menghampiri dengan ragu-ragu dan takut-takut. Jangan-jangan nanti benar-benar ada singa yang datang. Wah, dia mengendap-endap, melihat, sampai di dekatnya bulu singa itu, keledai menyentuh bulu singa. Bulu singa itu ternyata tidak bergerak. Maka dia yakin, ternyata yang aku temukan bulu singa, bukan singa beneran. Begitu katanya. Lalu dilihatlah bulu singa itu. Ini pasti kepunyaan pemburu yang lagi berburu di hutan ini. Rupa-rupanya bulunya tertinggal. Pikir keledai begitu. Akhirnya keledai punya akal yang tidak cerdik, teman-teman, anak-anak. Punya akal yang nakal, punya akal yang buruk. Yaitu apa? Aku menemukan kulit singa. Aku akan membuat penghuni di hutan ini takut dengan kehadiranku. Begitu katanya. Lah, biasanya kan keledai ini menjadi mangsa singa, mangsa harimau, mangsa ular, mangsa binatang-binatang buas lainnya yang besar-besar.
Nah, kali ini keledai merasa percaya diri. Aku akan menakut-nakuti semua hewan yang ada di hutan ini dengan cara bulu singa ini akan aku pakai kerudung. Begitu. Ya, akhirnya diambillah bulu singa itu. Kemudian dia mengendap-endap di semak-semak belukar di balik pohon. Bulu singanya ditutupkan di kepalanya. Begini. Tutupkan di kepalanya begini. Bulu singa kan panjang-panjang begitu, tidak seperti bulunya keledai yang pendek dan halus, tapi bulu singa ini panjang-panjang gitu. Ditaruh di kepalanya seperti kerudung situ, lalu dia mengendap di semak-semak balik semak-semak belukar di bawah pohon yang besar. Nah, saat ada hewan yang lewat, waktu itu ada ada kijang yang lewat. Kijang juga mencari rumput, makan rumput, sampai di semak belukar tempat si keledai memakai kerudung bulu singa tadi. Si keledai berdiri sini menampakkan bulu singanya. Nah, otomatis si kijang kecil ini tadi lari tunggang langgang, takut dengan adanya singa di sebelahnya yang dikira singa tadi, padahal itu keledai dengan bulu singanya. Si keledai merasa senang, merasa bangga bisa menakut-nakuti binatang-binatang yang ada di hutan. Sebentar kemudian tidak lega si keledai. Pasti ini nanti ada binatang yang lewat lagi. Aku akan menakut-nakuti lagi. Dia bersembunyi di balik semak. Benar juga, ada kancil yang lewat, colot-colot gitu. Si keledai lagi-lagi berdiri, berdiri begini, menunjukkan bulu singanya di balik semak-semak. Kontan saja si kancil melihat, kaget, mencolot sudah, meloncat lari dia, tunggang langgang dulu. Senang, bangga sekali keledai bisa menakut-nakuti binatang yang ada di hutan. Lagi-lagi dia tidak puas. Aku harus menakut-nakuti binatang yang buas-buas di sini. Dia mengendap lagi. Yang datang bukan binatang buas lagi, masih binatang-binatang yang biasa, yang sangat ketakutan dengan singa. Seekor kelinci meloncat-loncat. Sampai di situ si keledai melirik, itu ada kelinci, akan aku takuti lagi. Dia berdiri lagi dari semak-semak dengan bulu singanya. Kelinci langsung saja, kontan saja, dia melesat meninggalkan tempat. Lari tunggang langgang. Si keledai merasa bangga lagi, merasa senang. Gitu. Seandainya dia bisa mengatakan kebanggaannya, mungkin akan berkata seperti ini, akulah raja hutan saat ini. Begitu mungkin ya. Nah, begitu terus. Ketika ada hewan lewat, si keledai berdiri, hewan-hewan yang lewat takut semua karena mengira yang berdiri itu adalah singa betulan. Nah, bagaimana kelanjutannya? Tunggu, jangan kemana-mana, ini pasti seru. Itulah sebabnya jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, ini anak-anak masih setia di Anak Kreatif. Masih setia di Anak Kreatif. Nah, sekarang Pak Mansam akan melanjutkan dongengan yang di segmen pertama tadi. Si keledai berbulu singa ternyata manjur idenya
idenya si keledai tadi. Dengan memakai bulu singa, dia menakut-nakuti binatang yang ada di hutan ini. Ternyata memang benar, setiap binatang yang lewat di keledai bersembunyi di balik semak, ketika keledai berdiri dengan bulu singanya, binatang-binatang itu melesat jauh meninggalkan keledai dengan bulu singanya, karena binatang-binatang itu memang mengira bahwa itu adalah singa beneran. Nah, perasaannya keledai masih belum puas. Karena apa? Karena yang lewat tadi hanya memang binatang-binatang kecil, binatang-binatang biasa yang memang musuhnya singa, yang memang takut dengan kehadiran singa. Nah, keledai ini berharap yang lewat ini adalah seekor binatang buas yang memang benar-benar buas dan menjadi musuh daripada singa yang biasanya berkelahi dulu sebelum siap menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Itu yang diinginkan oleh keledai. Keledai dengan sabar lagi bersembunyi di balik semak dengan tetap berkerudung bulu singa. Wah, dia melirik di balik-balik semak, di celah-celah daun, di celah-celah batang, melirik. Nah, benar juga. Sebentar kemudian datanglah segerombolan binatang buas. Apa segerombolan binatang buas itu? Yaitu segerombolan serigala yang buas. Dia jalan sambil melihat-lihat, barangkali ada mangsa yang bisa diterkam. Wah, di situ keledai juga takut sebenarnya, deg-degan juga, gemetaran juga. Bagaimana ya? Ini kira-kira berhasil apa tidak ya jika saya menakut-nakuti mereka dengan bulu singa ini? Wah, tapi karena keledai ini saking yakinnya, saking tadi sudah teruji banyak binatang yang takut, kali ini keledai ingin benar-benar menunjukkan keyakinannya. Wah, ketika serigala ini benar-benar lewat di depannya, si keledai berdiri dengan bulu singanya. Berdiri begini, wah, serigala melihat, wah, ada singa. Wah, serigala ini berlari. Berlari. Nah, saat serigala berlari inilah keledai lupa. Keledai saking senangnya, saking bangganya, saking merasa dirinya menjadi hebat, dia lupa. Lalu keledai ini tertawa. Ternyata aku bisa mengalahkan serigala yang buas di sini. Hanya dengan begini dia bisa tunggang langgang. Begitu. Nah, si serigala yang lari tadi mendengar, loh, kok bukan suaranya singa? Wah, dia kembali lagi. Kawanan serigala ini mengendap-endap lagi balik. Si keledai ini masih juga membanggakan dirinya. Akulah sekarang penguasa di hutan ini. Wah, begitu. Tapi itulah anak-anak, karena ada kepalsuan, suaranya ya suara keledai, tetapi bulunya bulu singa. Nah, kalau singa pasti suaranya akan begini. Akulah penguasa hutan ini, tidak ada yang mengalahkan. Nah, begitu. Nah, ini karena palsu, singa palsu. Dalamnya adalah keledai, bulunya adalah singa, suaranya ya tetap keledai. Akulah sekarang menjadi raja hutan. Nah, seperti itu. Tidak sekarang seperti singa. Nah, serigala curiga, balik lagi. Aku tertipu, katanya serigala begitu. Aku tertipu. Pasti ini
bukan singa. Ini pasti singa palsu. Wah, serigala mengendap-endap balik menghampiri keledai yang berbulu singa tadi. Keledai ya tetap seperti itu, menghadap ke langit, menghadap ke pohon-pohon yang tinggi, naik ke atas batu. Akulah raja di hutan ini, akulah penguasa hutan ini. Tidak taunya kalau serigala sudah berada di belakangnya, mengendap-endap. Kata serigala, nah betul juga, ternyata itu bukan singa, ternyata hanya keledai yang memakai bulu singa. Wah, kontan saja si serigala mengerang suaranya. Bulu serigala sudah berdiri, taringnya sudah keluar, air liurnya juga sudah keluar serigala ini. Nah, si keledai hampir saja terlengah kalau dia tidak menoleh dan tidak mendengar erangan daripada serigala, mungkin dia sudah diterkam. Kalau si keledai menoleh, serigala mau menerkamku, katanya begitu. Wah, akhirnya kulit singanya dilepas, dia lari. Nah, dikejar oleh serigala. Kalau dia berlari tunggang langgang, si serigala mengejar. Nah, begitulah anak-anak. Akhirnya apa yang terjadi? Keledai menjadi serangan daripada serigala. Akhirnya serigala memburu keledainya. Bisa-bisa keledai ini menjadi mangsanya serigala. Keledai terus berlari. Itulah anak-anak, akibat kepalsuan, kita harus percaya diri dengan kemampuan diri kita sendiri. Tidak usah berpura-pura, tidak usah memalsukan diri. Kalau kita memang suaranya memang kecil, ya sudah, tidak usah berpura-pura bersuara besar. Atau memang kalau kita ini berkulit hitam, ya sudah, kita terima saja kulit kita hitam. Begitu, tidak usah diputih-putihkan. Wah, nanti cari bedak atau cari apa yang putih supaya kita kelihatan putih, ya tidak perlu. Kalau misalnya badan kita ini kecil, ya sudah, kita terima saja kecil. Kalau ingin menjadi sehat dan besar, ya sudah, makan yang tidak boleh makan yang kotor-kotor, makan makanan yang sehat, yang bersih. Begitu. Kalau kita ini di kelas ini selalu menjadi bahan olok-olokan karena terlalu tidak bisa menghafal, ya sudah, kita terima dulu, tetapi tidak harus menyerah. Kita harus belajar terus, membaca, belajar supaya kita tidak menjadi bahan olok-olokan. Yang penting jangan palsu. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa mengerjakan, jangan nyontek temannya, jangan niru temannya, ya kita terima saja karena kita lalai tidak menghafal atau belajar di rumah terlebih dahulu. Nah, itulah dongengan Paman Sam hari ini tentang kepalsuan yang tidak harus kita lakukan. Kita harus percaya diri dengan apa yang ada pada diri kita. Kalau jelek kita perbaiki, kalau sudah baik tidak perlu sombong. Nah, itulah dongengan Paman Sam kali ini. Terus bagaimana ini nanti? Apakah Paman harus membuat karya kreatif? Tentu saja. Itulah sebabnya jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, sekarang Paman Sam akan membuat apa ini? Tetap dengan kertas-kertas yang sudah tidak kanggul. Kita cari yang putihnya.
Nah, ini ada seutas tali, seutas benang, misalnya begini, ini benang ya, benang ini kemudian kita kasih warna, benang ini kita kasih warna gitu ya. Misalnya ini Paman Sam masih punya sisa daripada warna yang episode yang lalu. Ini ya, ini benang ini kita celupkan ya, bisa kita celupkan di dalam warna ini, bisa kita celupkan sini, pokoknya benang ini kita penuhi dengan warna. Ini kebetulan Paman Sam hanya punya warna biru saja, ya enggak apa-apa. Kalau misalnya anak-anak punya warna yang lain ya, misalnya 1-2 cm ini warna merah, 2-3 cm berikutnya warna biru, 2-3 cm berikutnya warna kuning, misalnya boleh-boleh. Dari satu helai benang ini bisa berwarna-warna. Ini Paman Sam hanya mempunyai satu benang. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini ada kertas. Ada kertas ini, kemudian benang ini ditaruh di atas kertas, terus digapit, ditekuk ini, digapit ini ya, digapit begini kertasnya, di sini, terus benangnya ditarik. Nah, begini. Akhirnya menjadi seperti ini, ya, ada selirit-selirit. Nah, ini kan karena benangnya ini tadi lurus. Ada lagi, bagaimana kalau benangnya tidak lurus? Ya bisa saja, misalnya ini dikasih warna lagi, karena ini memang cepat kering, karena benang ini juga meresap warna. Begini. Nah, ini akhirnya tidak diluruskan tapi di bunter-bunter, misalnya tidak teraturan, misalnya begini, diundur begini, tidak beraturan, lagi-lagi ditekuk, begini, ditekuk, ditarik lagi, ditarik, sampai bunyi begitu ya. Nah, hasilnya pun juga berbeda lagi dengan yang lurus tadi. Bentuknya memang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kadang-kadang muncul bentuk-bentuk seperti ini, bentuk seperti pecut, seperti cemeti, bisa juga. Ini seperti apa ini ya? Oh, ini seperti ikan cupang, macam-macam. Tergantung bagaimana bentuk akhirnya. Nah, ini kalau satu, wah ini kurang banyak, misalnya begitu ya, ditambahi lagi. Kita tambahi lagi seperti ini, dikasih warna lagi, gini, dikasih warna lagi ya, ditaruh di bawahnya, ini, di bawahnya gambar ini, dianu lagi, ditaruh di bunter-bunter lagi, terus mari ngono dikepit lagi, misalnya begitu. Dikepit lagi, dikepit begini, terus dicari ujungnya, ditarik lagi, benang itu ditarik. Ini ngecapnya jadi apa? Kita lihat saja. 1, 2, 3, kita lihat pelan-pelan, supaya penasaran. Oh, ternyata bentuknya seperti ini ya, macam-macam. Dari seutas tali yang diberi warna, apalagi kalau itu warna-warna, dengan cara seperti itu akan membentuk gambar-gambar yang unik, yang aneh-aneh, yang kita tidak tahu menjadi gambar apa. Lah, ini kalau dijejer banyak sekali, jejer gini, nah itu akhirnya juga menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang cantik, mirip nyaris seperti batik cap. Nah, itu tadi, atau ini bisa dikatakan apa ya, enaknya dinamakan batik
batik tali, batik tarik benang. Nah, misalnya begitu. Anak-anak harus pandai menciptakan sesuatu. Ini hasilnya seperti apa? Oh, seperti kalau ini Paman Sam bisa berimajinasi bahwa bentuk ini seperti dua pemain kuda lumping berhadap-hadapan. Nah, misalnya begitu. Dua pemain kuda lumping sedang menari berhadap-hadapan. Nah, bisa begitu ya. Ini akhirnya menimbulkan cerita-cerita yang banyak. Nah, ini karya-karya kreatif kali ini ya. Nah, bagaimana bisa mengembangkan karya-karya ini? Wah, pengembangannya banyak sekali. Bisa menggunakan seutas tali yang kecil, bisa menggunakan seutas benang atau tali yang besar ukurannya, bisa menggunakan apa saja. Ada lagi kalau tidak ada tali misalnya, ya ini digini kan, misalnya ini ditekuk begini, ditekuk dulu, terus ditetesi dengan warna pas ditekuannya, ditetesi warna dengan pas ditekuannya, tes gitu. Nah, ini tes ini gini, kemudian tekuannya ini ditekuk rapat, terus ditekan-tekan. Nah, ditekan-tekan. Ini pun akan menghasilkan bentuk-bentuk gambar yang juga kita tidak tahu, tergantung hasil dari tekanan kita. Kenapa harus ditekan? Karena setetes air yang cair ketika kita tekan, dia akan ambiar, dia akan berlambang gitu ya. Nah, itu akhirnya menjadi gambar. Nah, ini ya, ini karena warnanya sedikit ya sudah jadi seperti ini. Nah, macam-macam bentuk, macam-macam cara, macam-macam teknik ketika kita membuat sebuah gambar. Ini kalau kakak-kakakmu mengatakan, oh ini bisa dikatakan gambar abstrak, nah, boleh saja. Kalian juga tiru-tiru, wah aku katanya gambar lukisan abstrak ya, dengan cara-cara seperti ini, wis macam-macam dengan warna-warni tentunya ya. Nah, itulah karya kreatif hari ini yang bisa Paman Sam berikan kepada anak-anak untuk anak-anak lebih kreatif. Dan satu yang penting ya, yang selalu Paman Sam sampaikan di anak kreatif ini, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.